Selamat pagi, salam sejahtera kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di pagi hari ini bersama dengan kami di YouTube GPDI Philadelphia Karangkemiri. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu persiapkan hatimu, hidup kita untuk kita datang kepada Tuhan di dalam pujian, penyembahan dan doa kepada Tuhan. Terlebih sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Segala kemuliaan, hormat dan syukur Terima kasih. kami persembahkan hanya bagi Tuhan Yesus. Kau Raja kami, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Terpujilah Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Perkenankan Tuhan kami boleh hidup sampai hari ini. Dan sungguh pembelaan Tuhan sempurna bagi kami. Sebab itu kami terus bersyukur dan bersyukur di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sebab anugerah, amin. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Sekali lagi angkat dengan sungguh-sungguh. Ada sebab anugerah-Mu, sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, amin. Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Tuhan Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau menyembah-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu selamanya. Syukur bagi-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat keajaiban-Mu. Terima kasih buat kedahsyatan-Mu. Pemimpin Raja dan Tuhan, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur.
Terima kasih Yesus, terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terpujilah namamu terima kasih terima kasih haleluya terima kasih Tuhan Yesus terpujilah namamu glory glory terima kasih kami datang bersyukur kami datang berterima kasih haleluya haleluya terima kasih terpujilah namamu terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus ajaib dan kudus namamu kami datang memujimu ajaib Tuhan juru selamat dan Tuhan kami yaitu Tuhan Yesus Kristus haleluya haleluya kami datang berterima kasih Tuhan kami datang bersyukur diperkenan Tuhan kami menikmati hadirat-Mu. Sebentar kami mendengar firman Tuhan. Kami baca firman lawatan kasih-Mu melawat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur menyambut firman. Haleluya. Amin. Kita membaca Amsal pasal 19. Kita lanjutkan secara bergantian kita baca 5 ayat 1 orang. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya, mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak pemerintah pembesar. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka.
Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya memburukkan dan memalukan diri. Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan. Kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum, dan mulut orang fasik menelan dusta. Hukuman bagi si pencemooh tersedia, dan pukulan bagi punggung orang bebal. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, takut akan Allah mendatangkan hidup. Ya, di ayat 23 luar biasa. Tuhan Yesus Allah kita yang hidup. Kalau kita melihat hidup, takutlah akan Allah. Takut akan Allah itu bukan berarti seperti seseorang yang kena kekerasan, bukan seperti itu, tapi menghormati, memuja, meninggikan Tuhan, menjauhkan diri dari dosa. Nah, itu takut Tuhan. Artinya ketika kita tidak dilihat oleh orang lain, kita takut berbuat dosa karena mata Tuhan ada di segala tempat. Amsal yang sudah kita baca, ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. 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 Terima kasih hidupku sekarang, ku mau
menghormati Tuhan, takut melakukan dosa, karena mata Tuhan di segala tempat mengawasi kami, baik yang baik maupun yang tidak baik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini karena Tuhan mengizinkan kami menerima firman Tuhan, dan saatnya kami bersyafaat untuk jemaat-Mu, pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, diberkati Tuhan. Biar berkat Tuhan mengalir rohani, jasmani, kesehatan dalam nama Yesus. Kesehatan jiwa, kesehatan fisik, kesehatan ekonomi, keuangan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Pemerintahan kami di bawah pemerintahan Bapak Jokowi, Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati. Para gubernur seluruh Indonesia, wali kota seluruh Indonesia, bupati seluruh Indonesia, camat seluruh Indonesia, kepala desa seluruh Indonesia, Tuhan berkati dalam nama Yesus, sehingga pemerintahan kami menjadi pemerintahan yang melayani Tuhan. Kami berdoa buat kesehatan Bapak Reza, Tuhan sembuhkan, sehatkan dalam nama Yesus. Adiknya Ibu Titin yang ada di Solo Tigo, Tuhan sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami unjukkan semua ibadah ini kepada Tuhan, ditinggikan, dimuliakan, diagungkan Engkau, Raja kami yang kudus dan dahsyat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.